Shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan yaitu tentang Thomas ya. Kalau di warta dikatakan masih banyak ya. Ini masih banyak orang percaya yang minta bukti nyata kepada Tuhan. Nah, banyak orang percaya yang masih minta bukti nyata sama Tuhan. Kadang-kadang memang kita minta bukti itu gak selalu harus ngomong ke teman kita, ngomong ke pasangan kita, ngomong ke gembala. Saya perlu bukti nih, saya perlu itu. Karena kita minta bukti itu bisa cuman ada di dalam hati aja. Cuma kita yang tahu kita minta bukti. Nah, karena kalau orang bicara tentang saya butuh bukti, ini artinya orang apa? Ragu-ragu kan? Hanya orang ragu-ragu yang minta bukti. Nah, ini yang terjadi sama Thomas. Ya, kita lihat dulu ayatnya di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-25. Yohanes 20 ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini yang ngomong Thomas loh, murid Yesus yang selalu bersama dengan Yesus. Nah, jadi artinya keraguan-raguan itu bisa terjadi sama siapa aja, ya. Dan nggak mustahil pun kita pun ada orang-orang yang pernah ngalamin keraguan-raguan. Tapi persoalannya gini, ada orang yang ragu-ragu sampai minta bukti, ada orang yang ragu-ragu tapi enggak lah, udah percaya sama Tuhan karena kita ingat tentang janji Tuhan, kita ingat tentang perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu, kita ingat Roh Kudus mengingatkan kita. Tapi ada orang yang terus-menerus dikuasai dengan keraguan-raguan. Nah, apa bedanya keraguan dengan tidak percaya? Nah, kalau keraguan-raguan itu adalah gini, saya nggak percaya, saya butuh bukti. Kalau udah ada buktinya, saya bisa percaya. Nah, tapi kalau orang yang nggak percaya adalah orang yang gini, saya nggak percaya. Sekalipun dikasih bukti, sekalipun banyak bukti, saya tetap nggak percaya. Nah, itu orang nggak percaya. Artinya orang yang nggak percaya itu adalah orang yang memang mengeraskan hati ya untuk nggak percaya. Nah, jadi inilah yang ketika saya renungkan sebenarnya orang minta bukti. Ini Tuhan lagi ingatkan apa? Tentang keraguan-raguan. Nah, karena gini, kadang-kadang kita pikir gini, ragu-ragu kan cuma masalah perasaan. Enggak, ragu-ragu itu bukan cuma sekedar masalah perasaan. Keraguan-raguan itu adalah benih yang ditabur sama iblis. Karena dia paling senang sama orang Kristen ke gereja, tetap pelayanan, tapi di hatinya ada keraguan. Nah, bagaimana bisa kita diingatkan untuk menjadi kawan sekerjanya Tuhan. Bagaimana bisa menjadi kawan sekerjanya Tuhan kalau ada keraguan di dalam hati kita. Sekecil apapun keraguan, kita ragu tentang betul gitu bahasa roh, betul gitu ada Roh Kudus, betul gitu ada karunia. Ada keraguan, betul gitu ada pernyataan Tuhan, betul gitu Tuhan kasih mimpi, kasih pernyataan sama Pak Isa, betul gitu ada pesan Tuhan langsung dari, itu sekecil itu keraguan itu, kalau dibiarkan jadi besar. Begitu menjadi besar, lama-lama jadi orang gak percaya. Ketika udah jadi orang gak percaya adalah orang yang orang percaya yang pernah meragukan Tuhan, yang dari tadinya percaya jadi ragu-ragu adalah orang-orang yang pada akhirnya akan menghujat Tuhan. Gak main-main loh tentang keraguan ini. Makanya waktu Tuhan, kalau kita baca lagi di ayat yang Yohanes 20 ayat yang ke-26, 8 hari kemudian, Alkitab harus tulis ini, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali
dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah ayat yang ke-27, kemudian ia berkata kepada Thomas, langsung. Yesus langsung berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi artinya masalah keraguan-raguan ini Tuhan mau bereskan segera. 8 hari kemudian waktu ketemu sama murid-murid Yesus, Yesus langsung ketemu sama yang namanya murid yang bernama Thomas ini. Karena dia mau harus beres ini. Nah makanya pesan ini pun datang sama kita. Tuhan ingatkan kita tentang jangan jadi orang yang selalu pengen minta bukti, artinya lu orang yang ragu. Ragu sama Tuhan, ragu sama kekuatan Tuhan, ragu banyak hal yang diragukan tentang Tuhan. Nah makanya Tuhan ingatkan ini. Karena ini penting buat kita. Keraguan-raguan itu akan terus menguasai dan menjadi besar. Bayangkan kalau kita hidup serumah sama suami atau istri. Dia terus ragu-ragu sama kita. Bisa gak sih berjalan bersama? Kuat gak sih? Yang pasti akan selalu ada keributan. Makanya Tuhan juga ingin kalau mau bicara tentang menjadi partaker, menjadi kawan sekerja Allah. Gak boleh ada setitik keraguan di dalam kita. Nah keraguan ini juga bukan cuma sekedar pernah terjadi sama Thomas loh. Hawa pun juga pernah ngalamin keraguan karena memang iblis pengen seperti itu. Nah waktu Hawa sampai dia jatuh dalam dosa itu diawali dengan apa? Supaya iblis membuat Hawa ragu-ragu sama perintah Tuhan. Jangan kamu makan, nanti kamu pasti mati kata Tuhan. Tapi Hawa gak pernah dengar langsung. Nah waktu dia ketemu sama iblis, ketemu sama ular bilang, kamu gak akan mati. Nah manusia akan lebih percaya sama apa yang dia dengar langsung. Ada buktinya kan. Iblis yang ngomong kok nyata dia bilang gak akan mati. Dan akhirnya makanlah dia. Nah, untuk menjatuhkan orang percaya itu iblis paling gampang. Kasih aja keraguan. Taruh aja benih keraguan. Nanti lama-lama akan jadi orang. Kalau tidak dibereskan, lama-lama akan jadi orang yang gak percaya. Nah disitulah muncul orang-orang yang akan menghujat Tuhan. Nah oleh karena itu bagaimana kita supaya bisa tidak ragu-ragu. Menjadi orang percaya yang betul-betul percaya sama Tuhan tanpa keraguan. Nah yang pertama gini, kalau ada nih kita sadar ada keraguan sekecil apapun di dalam hati kita. Akui itu di hadapan Tuhan. Yang pertama akui dulu sama Tuhan. Karena gak akan ada pemulihan tanpa pengakuan. Aduh Tuhan maaf ampuni saya ragu ini. Saya ragukan Tuhan karena ini. Saya masih suka minta bukti, saya minta ini. Akui dulu. Dan bertobat. Nah, karena yang bisa memulihkan tentang kepercayaan atau iman kita cuma Tuhan. Nah itu yang terjadi sama Petrus waktu dia berjalan di atas air. Tiba-tiba dia mulai ragu. Nah keraguan itu membuat dia jatuh ke dalam air. Nah waktu dia jatuh. Dia nggak balik lagi ke perahu yang dimana ada teman-teman. Tolong enggak. Dia berteriak sama Tuhan Yesus. Yesus tolong. Ulurkan tanganmu. Dan Yesus mengulurkan tangan. Yesus yang tolong. Jadi yang bisa tolong keraguan kita cuma Tuhan. Nah makanya Yesus bilang, aduh kamu ini orang yang bimbang ya katanya ya. Kalau kita lihat di Matius 14 ayat yang ke-31, coba lihat Matius 14 ayat yang ke-21. Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kenapa engkau distaso? Orang yang ragu-ragu. Nah, jadi yang pertama untuk kita, kalau kita tahu nih, ini ada pesan Tuhan tentang keraguan, tentang minta bukti, atau apapun itulah. Mestinya udah gak seperti itu. Buat orang percaya yang udah ikut Tuhan sekian lama, masih minta bukti, itu gak gitu cara kerjanya. Buat seorang Thomas yang udah ikut Tuhan, udah lihat Tuhan bangkitkan Lazarus. Dan waktu Yesus bangkit, dia masih minta bukti, kayaknya gak seperti itu.
Yang minta bukti itu adalah orang yang gak percaya harusnya. Bukan anak-anak Tuhan yang sudah tahu perbuatan Tuhan yang dahsyat. Nah yang kedua, kalau kita lihat lagi ke Yohanes 20 ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Nah, jangan kita menjadi orang-orang yang nggak mau lagi berkumpul dengan orang-orang percaya. Gue mau jalan sendiri, mau jadi lone ranger, bisa ngadepin apapun sendiri. Disuruh komsel nggak mau terlibat di dalam segala macam urusan yang urusan rohani, mau jalan sendiri. Tuhan kan bilang, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah atau jangan buat distance, jangan buat jarak ya. Jangan stop untuk bertemu dengan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, pertemuan prayer meeting. Jangan sampai jauh. Karena Tuhan memang ini menciptakan kita sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus harus bersama-sama selalu. Ada satu momen di mana kita harus bersama dengan Tuhan. Kita adalah keluarganya Allah. Nah disitulah kita bisa saling menguatkan. Kita datang ke prayer meeting, kita dengar khotbah. Kadang-kadang Tuhan bicara lewat khotbah yang menguatkan kita kembali. Pada saat kita ragu kita dengar, iya ternyata firman Tuhan bilang begini. Nah ya memang kalau Tuhan kasih perintah jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, ini bukannya gak ada gunanya. Tuhan tahu banget. Apalagi kita hidup di dunia, di dalam lingkungan, di kota, di bangsa yang memang punya standar sendiri, punya prinsip-prinsip sendiri. Nah, oleh karena itu Tuhan mau kita ada di lingkungannya Tuhan. Kita pernah baca tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Anak-anak muda yang dibawa ke Babel, ke pembuangan Babel. Ya. Ini kalau kita baca ini anak-anak muda ini hebat sekali. Ketika orang-orang percaya minta bukti, dia gak perlu bukti. Mereka cuma bilang, gak apa-apa Tuhan. Kalau sampai Tuhan gak tolong pun juga, tetap gak akan menyembah dewa. Artinya apa? Dia punya keyakinan kok. Gak perlu bukti, dia punya keyakinan Tuhan pasti tolong. Nah apa yang menyebabkan mereka tetap kuat di Babel ini? Mereka selalu bersama. Kita lihat di dalam Daniel 2 ayat yang ke-17. Daniel 2 ayat yang ke-17. Mereka selalu bersama. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya. Jadi ini ketika Daniel dikasih tahu tentang ada mimpi, tapi mimpinya raja gak ingat dan suruh Daniel yang menerjemahkan dan sebagainya. Daniel pulang dan dia memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Asaria, teman-temannya. Ayat yang ke-18 coba. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta alam langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Nah jadi ketika ngadepin sebuah masalah, mereka bersama-sama. Sama-sama doa. Sama-sama saling menguatkan. Kalau ada keraguan juga, mungkin ada keraguan, jangan ragu. Nih firman Tuhan bilang gini, udah ada buktinya, udah gini, udah gitu, udah gini. Nah ini, makanya Tuhan ingatkan. Nah kenapa Thomas sampai meragukan? Karena dia waktu murid-murid bersama-sama, dia di mana? Nah ini pentingnya kita untuk selalu ada bersama-sama dengan orang-orang percaya ya. Jangan menjauhkan diri, makanya waktu kita memang tidak memungkinkan untuk ibadah di lokasi, di gereja, kita harus online, ya itu apa boleh buat. Tapi ketika ada kesempatan untuk bisa bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama, kenapa kita masih tetap memilih online? Ya, nah itu. Yang ketiga, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang dikuasai dengan keraguan dan membuat iblis punya kesempatan untuk mencobai kita. Yaitu ingat selalu akan karya Tuhan. Apa yang sudah Tuhan pernah perbuat dalam hidup kita itu gak pernah boleh lupa.
Gak pernah boleh lupa tentang bahwa Yesus itu telah mati untuk menebus dosa kita. Makanya kan selalu ada perjamuan kudus untuk mengingatkan kita. Kasih Kristus. Kalau anaknya aja tuh Allah udah kasih buat kita. Masa sih hal-hal yang lain masih kita ragukan? Masa sih hal-hal yang lain masih gak percaya bahwa Tuhan mengasihi kita? Nah, ingatkan diri kita bahwa betapa Tuhan mengasihi kita. Ingatkan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan buat kita. Pada saat kita lolos dari kecelakaan, pada saat saat kita sembuh. Kita ingat apa yang sudah Tuhan lakukan. Yang membuat kita selalu meragu, yang membuat orang bisa ragu sama Tuhan gini. Kita selalu fokus akan apa sih nanti yang Tuhan mau lakukan. Saya ngadepin masalah gini, nanti Tuhan mau buat apa? Mana buktinya? Nah, karena kita selalu fokus dengan apa yang belum Tuhan lakukan. Belum kita rasakan, belum kita lihat. Tapi kita gak pernah ingat bahwa yang dulu-dulu kalau kita sampai hari ini bisa ada. Bisa dalam kondisi seperti ini. Covid bisa ada 2 tahun tapi kita masih berdiri sampai hari ini. Ini kan kalau bukan Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar bisa bersaksi tentang wah luar biasanya Tuhan. Kadang-kadang orang gini, begitu kalau kita lihat orang lain yang dalam keadaan lagi bimbang, kita bisa kasih nasihat. Tapi memang yang paling sulit adalah gini, waktu kita sendiri yang ngalamin. Waktu kita sendiri yang ngalamin sakit gak sembuh-sembuh. Tuhan aku udah melayani sekian lama. Tuhan aku udah begini, aku udah gini. Mana buktinya? Kalau Tuhan sayang, kalau Tuhan jawab doa, kenapa saya masih sakit? Nah, yang kadang-kadang yang kebimbangan itu datang waktu kita dalam keadaan yang sulit. Kita pribadi dalam keadaan sulit. Waktu orang lain kita masih bisa, udahlah percaya aja sama Tuhan. Karena gak ngalamin. Begitu kita sendiri yang ngalamin, keraguan itu ada. Jadi keraguan itu muncul di saat kondisi kita lagi turun. Dalam keadaan sulit, keadaan gelap. Nah itu dimanfaatkan iblis. Untuk apa? Untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Nah kalau kita lihat lagi bahwa Daud ya, waktu dia mau lawan Goliat, dia gak cuma bilang Tuhan buktikan kalau engkau memang Allah yang dahsyat. Kasih tanda nih bahwa si Goliat ini bakalan mati. Atau gimana lagi saya bisa mengalahkan Goliat. Dia gak mikirin tentang bagaimana Tuhan kasih tanda, kasih bukti tentang Goliat akan kalah. Dia cuma ingat bahwa dulu waktu gua ngelawan singa dan beruang. Tuhan kasih kemenangan. Tuhan menyertai. Nah dari situ aja kita harusnya selalu ingat bahwa dulu aja bisa lewat kok. Dulu aja Tuhan kok yang kasih kemenangan. Masih soal yang hari ini kita meragukan Tuhan. Kayaknya bocengli gitu loh. Gak seharusnya orang-orang percaya yang dulunya pernah ngalamin. Dan Daud selalu ingat bahwa dulu Tuhan pernah berbuat ini. Makanya saya akan mampu lawan Goliat. Nah, ini. Jadi ini yang harus selalu kita tanamkan di dalam pikiran kita. Nah itu gak bisa tertanam secara otomatis begitu aja. Kalau kita gak pernah baca Alkitab. Berulang-ulang kita baca Alkitab. Kita lihat, kita baca tentang orang-orang yang hebat di Alkitab. Kita lihat pertolongan Tuhan. Kita lihat bahwa Allah itu gembala yang baik. Nah bagaimana kita mengalahkan iblis sebenarnya apa? Sebenarnya paling mudah adalah gini. Ketika Yesus sendiri ya pernah dibuat ragu sama iblis. Waktu dia dicobai di padang gurun. Iblis bilangnya apa? Kalau kamu anak Allah. Betul, kalau kamu anak Allah. Waktu Yesus lapar, lalu dia bilang kalau kamu anak Allah jadikan dong ini batu jadi roti. Nah, iblis pengen minta bukti, lu anak Allah, kasih tahu dong, jadiin ini batu jadi roti. Nah, itu kan cara kerjanya iblis. Nah, terus Yesus bilang apa? Batu jadilah roti, enggak kan? Ada tertulis. Jadi Yesus berkata ada tertulis ya. Kenapa? Kenapa dia harus membuktikan? Oh dia benar, dia anak Allah.
Nah kita juga gitu, kalau kita memang kita yakin anak Allah, kita dikasih kuasa, kita adalah kawan sekerjanya Allah, kita adalah anak-anaknya Tuhan pelihara, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nggak ada yang perlu diragukan lagi, kenapa harus minta bukti? Nah problemnya apa? Kita nggak tahu firman. Kita jarang baca firman, karena begitu kita nggak baca firman memang keraguan itu bisa muncul. Jadi memang Yesus pernah bilang sama Yosua juga, renungkan, perkatakan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kamu berhasil, supaya kamu beruntung. Nah ini bagian inilah yang kadang-kadang kita sulit untuk ngadepin iblis. Waktu iblis nanemin keraguan, kita oh ya benar ya, perlu bukti ya. Kita jadi akhirnya ikut permainannya dia. Kita nggak bisa bilang enggak. Firman Tuhan gak bilang kayak gitu. Firman Tuhan mengatakan ini. Nah tapi mau ngomong firman kan kita gak tahu juga. Karena kita gak pernah baca Alkitab. Nah kita gak tahu nih bahwa ke depan kita akan menghadapi situasi yang seperti apa. Tapi dari awal ini Tuhan udah kasih tahu sama kita bahwa keraguan itu akan muncul. Jangan kita pikir gini, enggak lah, gue udah ikut Tuhan sekian lama, gue orang yang percaya. Tapi kalau kita tidak maintain keyakinan kita nggak terus menerus di dalam Tuhan, iblis sangat mudah untuk masuk menebarkan benih-benih ketidakpercayaan, benih-benih kebimbangan. Nah minggu lalu kita diingatkan tentang rohani yang tidur, ya rohani yang tidur. Jadi apa yang menyebabkan rohani orang tidur? Nah kita berpikir gini, rohani gua tidur karena rohani tidur makanya saya nggak bisa berdoa. Rohani saya tidur makanya saya nggak bisa menyembah. Rohani tidur makanya saya nggak bisa baca firman Tuhan. Rohani saya tidur karena yang menyebabkan saya nggak bisa ini, nggak bisa ini. Sebenarnya apa yang membuat rohani kita tidur itu gini, waktu kita harusnya baca Alkitab, kita nggak baca Alkitab, kita lagi membuat rohani kita tidur. Pada saat kita harusnya berdoa dan kita tidak berdoa, dan terus menerus membiarkan tidak berdoa dan tidak baca Alkitab, lama-lama rohani kita turun. Lama-lama rohani kita tidur. Waktu kita harusnya beribadah dan kita tidak beribadah, lama-lama rohaninya turun. Jadi rohani itu kan selalu di dalam Alkitab, di dalam Roma bicara tentang manusia rohani dengan manusia jasmani. Kalau kita sibuk di urusan manusia jasmaninya, terus kita sibuk kerja, kita sebut ini, kita pas bagian yang mau membangun rohaninya udah terlalu lelah. Lama-lama karena nggak pernah dibangun, nggak pernah diisi, nggak pernah apa, lama-lama tidur. Nah waktu udah tidur, kalau tidurnya kelelapan, dibangun, bangun bangun baca Alkitab, baca. Aduh males. Nah oleh karena itu jangan sampai ketiduran, sampai terlelap, sampai mati. Tuhan ingatkan lagi. Aduh saya terima pesan di 2023 ini yang di bulan yang awal ini ya. Itu selalu saya jadi begini, apa yang akan terjadi? Sampai Tuhan ingatkan kita, jangan ragu. Jangan selalu minta bukti. Jangan sampai tidur rohanimu. Kita gak tahu peperangan apa yang akan kita hadapi. Apa yang akan kita hadapi. Tuhan mau kita tetap dalam kondisi yang roh kita orang adalah roh yang kuat. Roh yang selalu siap siaga. Kalau kita terus fokus ya di dalam perkara-perkara jasmani, perkara-perkara sekuler, perkara-perkara yang ada di bawah. Lama-lama kita akan membiarkan yang perkara di atas, perkara rohani akan terbengkalai, lama-lama dia tidur. Dari yang namanya baca Alkitab tadinya suka walaupun bolong-bolong, sampai akhirnya sama sekali gak bisa baca Alkitab. Nah, iblis akan pakai berbagai cara untuk lihat kesempatan untuk bisa masuk untuk membuat orang ragu. Bayangkan Yesus aja tetap dibuat untuk ragu tentang siapa dirinya. Apalagi kita. Nah oleh karena itu biarlah pesan ini kita renungkan lebih lagi ya.
Kalau Tuhan kasih pesan, itu artinya penting. Memang sekarang belum terjadi. Kalau Tuhan kasih pesan artinya kita harus mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi di depan kita, kita nggak tahu. Tapi Tuhan udah ingatkan dulu. Tuhan udah nasihatin dulu, ayo ini kamu harus serius nanggapi setiap pesan Tuhan. Nah oleh karena itu biarlah kita membangun terus kehidupan rohani kita. Manusia rohani kita harus terus bangun. Selagi masih ada kesempatan, terus terang ya kayak gini. Anak-anak muda yang masih matanya masih bagus, pakai kesempatan untuk baca Alkitab. Ini waktu mata kita udah mulai tua ya. Baca Alkitab aja kadang-kadang cepat lelah. Gak seperti waktu masih muda. Nah oleh karena itu ya itu, kita sama-sama belajar bahwa kita tangkapi, responi pesan Tuhan ini untuk kita lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan dan terus membangun rohani kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.